warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Susanti dari peserta Lasar CPNS Kota Tegal Angkatan 6 Kelompok 3 tahun 2021. Kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan memaparkan benchmarking yang kami lakukan pada beberapa individu. Lokus benchmarking saya tentang Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Nadiem lahir di Singapura 4 Juli 1984. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Harvard dan Universitas Brown. Nadiem mempunyai karir sebagai manajemen konsultan di McKinsey & Company dan CEO, founder, dan managing editor Zalora Indonesia. Nadiem pun menjadi Chief Innovation Officer di Kartuku dan CEO Gojek. Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar US dollar. Layanan Gojek sekarang lebih banyak, mulai dari GoRide, GoSend, GoFood, GoService, GoMart, GoCar, dan GoPay. Penerapan nilai aneka yang bisa kita contoh dari Nadiem yaitu tentang akuntabilitas, kepemimpinannya yang memberikan contoh kepada orang lain dengan cara dia memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, nasionalisme Nadiem yang dia terapkan yaitu sila kelima sebagai Menteri Pendidikan, dan dia mengeluarkan aturan Juknisbos tentang sekolah dapat menggunakan sampai 50% dana BOS. Namun, tentu saja dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, Nadiem pun mempunyai etika publik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dengan mendorong program Merdeka Belajar. Di samping itu, Nadiem lebih berorientasi kepada komitmen mutu, di mana seluruh inovasi yang dia lakukan demi kepentingan masyarakat dan mengutamakan kepuasan pelanggan terhadap inovasi yang ia lakukan. Nilai anti korupsi yang dimiliki Nadiem yaitu tentang kepedulian dia terhadap perubahan pendidikan di Indonesia dengan lebih mementingkan karakter peserta didik lebih baik lagi. Demikian penjelasan lokus benchmarking dari saya. Sekarang kita lanjutkan ke teman saya, Saudara Ali Makmun. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas benchmarking saya. Lokus benchmarking saya yaitu kepada Bapak Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang. Berikut adalah profil dari Bapak Hendrar Prihadi. Beliau adalah Wali Kota Semarang. Beliau sebelumnya pernah menjabat menjadi Wakil Wali Kota Semarang dan menjadi PLT Wali Kota Semarang, dan selanjutnya menjadi Wali Kota Semarang selama 2 periode. Nah, dalam kepemimpinan Bapak Hendrar Prihadi ini banyak perubahan-perubahan positif yang terjadi dalam Kota Semarang. Dan berikut ini beberapa kebijakan Bapak Hendrar Prihadi dalam penerapan nilai-nilai aneka. Yang pertama dari nilai akuntabilitas, keberhasilan Kota Semarang dalam menghadapi pandemi. Dalam era pandemi, Bapak Hendi ini sebagai sosok yang adaptif terhadap perubahan situasi kondisi dengan berbagai kebijakan yang telah disesuaikan oleh keadaan masyarakat. Nah, Bapak Hendrar Prihadi ini menerapkan kebijakan PKM dan Jago Tunggu. Atas keberhasilan dalam kebijakan ini, Bapak Hendi mendapatkan penghargaan sebagai Kota Semarang Kota Terbaik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2020. Selanjutnya pada nilai nasionalisme. Dalam nasionalisme ini
dapat dilihat dari penerapan sila ke-1 dalam upaya pemerintah Kota Semarang menjaga keberagaman kerukunan umat beragama, mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Menteri Agama. Yakut Khalil Qomas pun menganugerahkan Harmony Award kepada Pemkot Semarang. Selanjutnya dalam nilai etika publik ini terbukti dengan adanya penghargaan dari Kemenpan RB. Kemenpan RB kembali menobatkan Wali Kota Semarang sebagai pembina pelayanan publik terbaik di Indonesia. Predikat ini diberikan mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya pada komitmen mutu. Dalam komitmen mutu ini Bapak Hendi menerapkan beberapa gagasan. Di antaranya yang menjadi unggulannya adalah lapor Hendi. Lapor Hendi ini masyarakat dapat mengadukan bila ada sesuatu yang tidak sesuai aturan, bisa langsung WA ke nomor lapor Hendi ataupun melalui media sosial yang ada. Selanjutnya dalam upaya memberantas korupsi ada beberapa kebijakan. Di antaranya Pak Hendi ini bersama jajarannya di Pemkot Semarang telah bersepakat untuk memasukkan pendidikan karakter anti korupsi sebagai kurikulum pembelajaran sejak dini. Sebab bagi Pak Hendi ini korupsi adalah masalah kronis yang harus dicegah dan diberantas bersama, sehingga perlu ditanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Demikian pemaparan benchmarking saya. Ini selanjutnya pemaparan dari teman saya, Ibu Daimatul Munajah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Daimatul Munajah dari UPTD SPNF SKB Kota Tegal. Hari ini saya akan memaparkan nilai-nilai aneka dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Nilai-nilai aneka yang diterapkan oleh Bapak Ganjar Pranowo antara lain: nilai akuntabilitas dari Bapak Ganjar Pranowo dapat dilihat dari keterbukaan anggaran daerah yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laman bpkad.jatengprov.go.id. Pemprov Jateng yang dipimpin oleh Bapak Ganjar Pranowo juga memperoleh predikat A dalam penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP Award tahun 2019. Nilai nasionalisme dari Bapak Ganjar Pranowo dapat dilihat dari adanya gerakan Jogo Tonggo dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam penanganan COVID-19. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID ini. Selain itu, Ganjar juga meluncurkan gerakan 35 juta masker untuk mengajak masyarakat Jawa Tengah menggunakan masker kain berstandar, juga mendorong para pengusaha konveksi untuk memproduksi masker secara massal. Hal ini sesuai dengan sikap nasionalisme, yaitu cinta tanah air, di mana Ganjar mendorong masyarakat untuk menggunakan masker lokal buatan dalam negeri. Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai kepala daerah yang responsif dalam menanggapi aduan masyarakat. Melalui kanal aduan masyarakat Lapor Gub, warga Jawa Tengah dapat mengadukan semua masalah yang dihadapi tanpa harus melalui birokrasi yang menyulitkan. Inovasi ini membawa Ganjar dan Pemprov Jawa Tengah memperoleh penghargaan pada level nasional sebagai provinsi yang paling responsif dalam menghadapi keluhan masyarakat. Dalam hal pemberantasan korupsi, Ganjar Pranowo melakukan beberapa program, yaitu pembenahan sistem pemerintahan dengan digitalisasi yang dapat dipantau oleh masyarakat, pelaporan LHKPN melalui media sosial, pelaporan penerimaan gratifikasi pejabat kepada KPK, serta program Gubernur Mengajar untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Program-program tersebut membawa Pemprov Jateng memperoleh juara umum dalam penghargaan anti korupsi yang dilaksanakan oleh KPK.
tapi ini adalah satu sikap, ini adalah satu perubahan, dan ini adalah salah satu komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi dengan membuat unit pengelolaan gratifikasi di masing-masing instansi. Demikian tadi contoh implementasi nilai-nilai aneka dari Pak Ganjar Pranowo. Semoga menginspirasi.